Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh Nita Andraini SPD, SDN Tatah Laya Baru, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banjar. Pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banjar oleh Ibu Nurmiati SPD sebagai fasilitator, Bapak Sugeng Rianto SPD sebagai pengajar praktek, dan Nita Andraini SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Banjar. Latar belakang konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun tujuan dari pengimbasan diseminasi budaya positif untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Menumbuh kembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai tolak ukur dalam terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang telah dilakukan wali kelas dan murid. Warga sekolah saling berinteraksi dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan kelas. Lini masa yang akan dilakukan: membuat keyakinan kelas dilaksanakan selama 1-2 pekan. Langkah-langkah sebagai berikut: berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas, melakukan diseminasi konsep budaya positif, menyusun keyakinan kelas dan menempelkannya di dinding kelas, mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid terkait budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran keyakinan kelas. Meminta siswa mengemukakan harapan terhadap guru dan harapan siswa terhadap proses pembelajaran yang dijadikan sebagai keyakinan kelas. Meminta guru untuk mengemukakan harapan terhadap siswa dan proses pembelajaran. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas yang telah disepakati, selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Mendokumentasikan setiap kegiatan, menumbuh kembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, orang tua murid, dan seluruh warga sekolah lainnya dalam membiasakan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah juga sangat diperlukan untuk menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Tatah Laya Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, yaitu di SDN Tatah Laya Baru, dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapannya diseminasi budaya positif oleh CGP atau calon guru penggerak Ibu Nita Andraini SPD. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, di sini Ulul Ahmad Mukafi Padani sebagai pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga doa awal, yang keempat acara inti,
Dan yang kelima, doa penutup. Langsung saja kita masuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillah. Acara yang kedua yaitu doa awal. Oleh Bapak Porsani. اللهم ربنا تقبل منا صلاة الفارسية ونكفي لنا وعن سجدنا وتسوى لنا من تغفرنا يا الله يا رحمن يا رحمن يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم وكما ربينا ولآبائنا من أخواتنا وذرياتنا وأستاذنا وجيراننا ولجميع مسلمين المسلمات والمؤمنين برحمتك يا الراحمين. اللهم نسأل الهدى والتقوى وعافانا بنا. اللهم نسأل الهدى والتقوى بنا. اللهم نسأل الهدى والتقوى بنا. اللهم نسأل الجواد والمغفرة والتوبة والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ولا تعلم واجعلنا مستقيم إماما وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نستطيع أن نشكر وصلاة وسلام على العالمين. Acara yang ketiga yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SDN Tata Baru kepada Bapak Haji Abdul Manan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada sampai hari ini masih diberi kesehatan, diberikan keafiatan, dapat melaksanakan tugas sebagai tenaga pengajar di sekolah ini SDN Tata Baru. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, dalam kesempatan ini kita akan mengadakan kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapannya diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh TGP dari SDN Tata Baru Angkatan 11 Ibu Nita Andraini SPD, yang alhamdulillah beliau sudah melaksanakan mengikuti kegiatan guru penggerak sepertiganya dari program guru penggerak, yaitu sudah masuk ke modul 2.1. Diseminasi ini bapak-bapak ibu-ibu adalah sebagai rangkaian kegiatan dari guru penggerak, program guru penggerak yang artinya memberikan pemahaman, gambaran mengenai disiplin positif atau budaya positif di sekolah yang bisa kita terapkan di kelas-kelas kita masing-masing. Jadi dalam kesempatan ini ulun sangat berharap dalam kegiatan diseminasi ini baik dari Ibu Nita Andraini maupun dari bapak-bapak dan ibu-ibu dapat mempelajari dengan baik, akhirnya kita dapat melaksanakan di sekolah kita. Yang pada harapan akhirnya adalah kegiatan pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Jadi peserta didik yang menjadi tujuan utama kita dalam melaksanakan kegiatan. Dalam kurikulum Merdeka itu disampaikan bahwa tujuan pembelajaran itu adalah
siswa dan siswa 3 kali kayak acaranya untuk tentunya menuruti kayak sunnah Rasulullah itu siapa yang patut kita hormati di dunia ini, siapa dia, ibumu, siapa lagi ibumu, siapa lagi ibumu, nah 3 kali. Jadi kayak kita di sekolah nih, bahkan menurut kita di antara tuh kita nih menghamba kepada siswa, misalnya artinya sangat menjunjung tinggi apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam belajar. Nah, dalam diseminasi ini kita dapat mengetahui nantinya apa-apa yang perlu kita siapkan, apa-apa yang perlu kita programkan untuk mengembangkan pembelajaran yang akan dihadapi oleh siswa dan akhirnya berdampak juga kepada siswa. Juga dalam pesan ini ulun berpesan tidak dapat mengikuti kegiatan sampai selesai karena hari ini ulun ada Zoom jam 1, mungkin setengah 12, 15 menit lagi ulun meninggalkan kegiatan. Mohon maaf Ibu Nita, kita awal selesai mengikuti kegiatan. Akhirnya ulun mengucapkan selamat belajar, selamat mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ulun akhiri, apabila ada kata-kata yang salah itu dari diri sendiri kekurangannya, dan bila lebihan ada yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Haji Abdul Manan atas sambutannya. Mari kita masuk acara yang berikutnya, yaitu acara yang keempat, yaitu acara inti menyebarkan pemahaman dan penerapannya diseminasi budaya positif oleh Ibu Nita Andriani SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon izin berdiri bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Tata Raya Baru Bapak Haji Abdul Manan SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Tata Raya Baru, yang saya hormati pula hari ini menjadi kita peserta penyebaran pemahaman dan penerapan diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja Bapak Ibu, kita lanjut ke materi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan diseminasi budaya positif. Next book. Nah, hari ini atau yang disampaikan Bapak tadi benar. Ulun mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, di mana Bu Siti Nurjatini sebagai fasilitator ulun dan Bapak Sugeng Priyanto sebagai pengajar praktek ulun. Kalau ini ulun sendiri. Next. Nah, sebelum kita memasuki materi inti, supaya lebih semangat lagi, Bapak Ibu mohon berdiri, kita ice breaking terlebih dahulu supaya kita lebih semangat ya Bapak Ibu. Ya. Sekarang ya.
Dua jari kiri ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Dua jari kanan, dua jari kiri ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Jari kanan, empat jari kiri ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga tinggi. Jari kanan, lima jari kiri ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Terima kasih Bapak Ibu, sudah semangat sekali ya, Masya Allah. Lanjut Bu. Oke, kesepakatan forum diseminasi pada hari ini yang baru saya buat di sini. Bapak Ibu tambahi ya, kesepakatan apa lagi yang kurang dari kesepakatan yang ada di depan ini. Yang pertama, peserta aktif sampai kegiatan selesai. Yang kedua, HP di silent. Yang ketiga, boleh makan dan minum. Nah, supaya ngantuk ya kalau. Yang keempat, yang keempat, izin saat hendak keluar kelas. Nah, dan yang kelima, menjaga kebersihan ruangan. Nah, sekarang Ulun akan bagikan memo stick. Silakan Bapak Ibu menulis kesepakatan yang misalnya ada yang kurang apa ya, itu silakan tulislah. Ditulis kesepakatan apa yang kalian tambahi. Oke. Semangat. Bila sudah berikuran, kita tempel di bawah sini ya. Bila sudah, ditempel di bawah. Biar ayo. Ini. Ya, kan kita harus aktif, peserta aktif sampai kegiatan selesai. Ini kenapa Bu? Ayo Bu. Yang sudah silakan ditempel. Tempel sini ya. Nah, hanya Ibu Agama diberikan waktu. Diberi waktu dan kesempatan untuk bertanya. Oke, nanti dikasih waktu untuk bertanya. Tetap semangat sampai selesai, benar sekali. Kita harus tetap semangat ya. Angkat tangan bila ingin bertanya, bujur. Bersemangat mengikuti pembelajaran. Amun buat biar semangat, begini makin ya semangat. Berkolaborasi, benar sekali, hari ini kita berkolaborasi Bapak Ibu lah. Ayo, siapa lagi yang belum? Hanya 1, 2, 3, 4, 5. Wow, makanya semangat. Oh iya. Oke. Memperhatikan CGP menampilkan materi. Biar memperhatikan materi karena ini sangat bermanfaat bagi biar nanti di kelas juga. Terus kesepakatan kerjasama sama berdoa sebelum belajar. Oke, tadi sudah ya, berdoa sebelum belajar. Oke. Jadi kesepakatan forum diseminasi pada hari ini sudah pas saja loh Bapak Ibu. Kalau sudah, ulun lanjut. Iya lanjut. Nah, budaya positif. Nah, apa sih budaya positif itu? Ya, ini materi atau modul kami di 1.4, modul akhirnya di modul 1. Nah, budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, nah kita garis bawahilah, untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di mana? Di sekolah atau di kelas. Nah, karena kita ini kan sudah di abad ke-21
2021. Jadi kita harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, perannya adalah menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah, karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada beberapa konsep yang harus diketahui untuk bisa membentuk budaya positif. Kira-kira berkaitan dengan apa itu? Kurikulum kita, kurikulum apa? Kurikulum Merdeka. Mungkin Bu. Nah, konsep inti dari budaya positif yang akan saya paparkan atau sampaikan, yang pertama itu adalah sebelum masuk ke poin-poinnya, terlebih dahulu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsepnya. Supaya kita bisa menerapkan budaya positif yang baik di sekolah, kita harus menerapkan konsep-konsep inti. Yang pertama yaitu apa? Disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, hari ini kita akan kupas satu-satu Bapak Ibu lah. Next. Nah, yang pertama adalah disiplin positif. Sebelum lanjut ke materi, kira-kira dari Bapak Ibu adakah yang tahu apa itu disiplin positif? Angkat tangan tadi lah sesuai kesepakatan. Angkat tangan. Iya, silakan Ibu Nur Hasanah. Mic-nya Pak, tolong. Iya. Boleh berdiri Bu. Saya kelihatan di kamera. Iya. Ya, disiplin positif. Nah, silakan. Disiplin positif menurut saya adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Sudah bisa. Sudah hebat sekali. Apa yang disampaikan Ibu Nur Hasanah benar sekali, tanpa hukuman dan hadiah. Nah, disiplin positif itu kalau bisa tumbuh dari mana yo? Dari diri sendiri atau dari murid itu tersebut. Nah, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Bu Nur Hasanah. Nah, disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tidak ada tindak kekerasan dapat dihindari. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Inti dari disiplin positif itu kesadaran diri anak yang menciptakan disiplin pada dirinya, sehingga dapat merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Kira-kira sampai sini sudah paham nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Lanjut Bu. Nah, tujuan dari disiplin positif yang pertama adalah mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang kedua, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri dalam mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi disiplin positif kita harus tanamkan ke anak didik kita itu tanpa adanya paksaan, pujian maupun hukuman, harus sesuai dari kesadaran diri anak tersebut. Oke.
Bu. Nah, 6 karakter dari pelajaran Pancasila. Ini Pak, silakan. Jangan sumpah-sumpah, jangan malu-malu Pak. Pelajaran Pancasila. Apa yuk? Belajar Pancasila. Mana suaranya? Bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini 6 karakter ini harus kita tanamkan ke siapa? Ke siswa. Oke, lanjut Bu. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini tidak hanya tanggung jawab dari ibu atau bapak guru agama, mata pelajaran agama, tapi ini juga tanggung jawab kita sebagai wali kelas atau guru. Pelajar yang memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam apa Bu? Kehidupannya. Lanjut Bu. Nah, selanjutnya adalah berkebinekaan global, mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Nah, di sini ini berkebinekaan global, kita harus tanamkan cinta tanah air supaya tidak berinteraksi dengan siapa? Dengan budaya lain. Lanjut Bu. Selanjutnya yaitu bergotong royong. Nah, melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Dengan begitu kegiatan dikerjakan bisa berjalan lancar, lebih mudah dan lebih ringan. Nah, itulah manfaat dari kita bekerja sama. Jadi mulai dari kecil anak-anak harus kita tanamkan sikap gotong royong. Lucu sekali. Lanjut. Nah, selanjutnya mandiri. Sebagai siswa atau kita guru juga sebagai guru yang memiliki siswa pada abad ke berapa ini? Ke-21, kita harus menanamkan jiwa atau mandiri. Iya, mandiri. Apa mandiri? Mandiri Bu. Oke Pak, silakan. Terima kasih banyak Pak. Iya Pak. Ya, geser kesini sedikit Bapak Ibu. Ya. Oke, ulang kesini supaya mic-nya pas supaya kelihatan. Nah, selanjutnya adalah mandiri. Pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Nah, kita sebagai guru sebagai guru kita harus menanamkan jiwa mandiri kepada peserta didik kita atau pelajar supaya mereka bertanggung jawab dan berhasil dalam belajarnya. Nah, kreatif. Nah, kalau ini ulun percaya bukan Penny sudah sangat kreatif semua. Buktinya apa? Di kelas sudah banyak aksi nyatanya hebat, bagus lebih hati. Alhamdulillah. Nah, kreatif di sini pelajar mampu memodifikasi hasil sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Ini maksudnya misalnya kayak kemarin di kelas 3 gelas aqua disulap oleh kelas 3 Bapak Sani bisa menjadi apa Pak Sani semalam Pak Sani? Pot bunga. Nah, kreatif banget. Padahal itu kata tepuk tangan dulu ya. Bisa menjadi pot bunga. Terus kemarin di kelas 2 menempel mozaik ya. Mozaik kertas dari Canva ditempel di lembar kerja siswa. Nah, berarti kan Buan Pian tuh bisa memanfaatkan alat peraga dari yang ibaratnya itu tidak terpakai
bisa jadi terpakai dan bermanfaat. Lanjut Bu. Nah, bernalar kritis di sini adalah pelajar yang bisa memproses informasi kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi. Jadi anak-anak itu canggih-canggih loh, HP sudah bisa ibaratnya tuh tahu mana hoax mana kada. Nah, biar seperti itu kita sebagai guru di sekolah harus menanamkan ke anak untuk lebih apa? Iya, berpikir kritis tadi, sehingga yang lain itu jangan sampai kemakan buang lagi. Lanjut Bu. Sambil diminum Bapak Ibu. Nah, berarti sudah selesai tadi di disiplin positif. Kira-kira ada nggak yang ditanyakan lagi tentang disiplin positif? Inti dari disiplin positif itu menjadi yang lebih disiplin dan lebih baik tanpa adanya hukuman, pujian ataupun hadiah. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kira-kira siapa Bapak Ibu yang tahu ya antara motivasi perilaku manusia ini? Iya? Oh ya, silakan melihat. Saya berdiri Bu. Saya duduk, duduk ya. Motivasi perilaku manusia itu dorongan yang timbul dari diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan yang berasal dari dalam ataupun dari luar. Iya, benar sekali Bu. Kita lanjutkan dulu lagi. Apa yang disampaikan Bu Syah tadi benar sekali. Motivasi perilaku manusia adalah motivasi perilaku dengan alasan yang dari sikap dan perilaku manusia. Nah, jadi setiap manusia itu pasti memiliki motivasi. Nah, motivasi ini itu bisa merubah anak atau diri kita untuk menjadi lebih baik. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan diri, ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini ada unsur dari luarnya. Oh, ulun dan berubah jadi baik, saya kira dapat penghargaan ya. Nah, kalau yang motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, hukuman tidak terencana atau tiba, murid tidak tahu yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersikap satu arah berupa hukuman fisik dan psikis. Hukuman fisik itu sudah tidak dibolehi oleh Bapak Ibu. Begitu juga dengan hukuman psikis. Yang dimaksud dengan hukuman fisik dan psikis itu seperti apa? Kira-kira paham nggak? Sudah? Hukuman fisik itu seperti disuruh lari mengitari lapangan misalnya, disuruh push up atau itu zaman kita dulu waktu halus waktu kecil. Nah, nah, kalau hukuman fisik itu apa? Psikis, bermamai atau marah-marah. Misalnya kita jadi guru marah-marah. Kamu ini. Nah, kata-kata jangan itu sekarang tidak boleh digunakan. Jadi ganti ke kata-kata yang lebih positif sehingga anak-anak itu memiliki motivasi untuk berubah. Jadi misalnya kalau pian melarang anak-anak jangan naik ke situ. Nah, jangan kayak gitu. Nah, pian daripada naik di situ, baik pian lewat sini. Nah, berarti kan dari kata-kata pian itu anak-anak itu berpikir, oh iya. Nah, jadi ibu tidak boleh naik meja, berarti harus lewat pinggir ya. Nah, jadi kan terpikir, termotivasi di dalam dirinya. Dan selanjutnya adalah konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah,
sekolah membuat kesalahan sedikit, yang apa nih ya, yang sakit yang tidak di wajah itu ketakutan. Nah, itu tidak boleh lagi untuk sekarang. Karena dengan tindakan kayak gini, karena kan akan lebih apa ya, motivasi diri untuk belajar itu berkurang. Jadi kita tuh harus berperilaku positif dahulu untuk menerapkan ke anak-anak. Selanjutnya adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, sekarang kita di abad yang ini Bapak Ibu, di zaman yang ini, restitusi namanya. Restitusi untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, bukan untuk menghukum, bukan untuk mengolah murid tidak nyaman. Jadi kita itu harus menerapkan pembelajaran yang menciptakan kondisi murid tadi lebih untuk memperbaiki kesalahan dan mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi di sini itu sudah terlihat untuk berpikir kritis. Nah, sekarang kita memasuki ke nomor yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu? Nah, ya, silakan dulu. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan yang dibuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif di dalam kelas oleh siswa dan gurunya. Nah, itu aja. Keyakinan kelas itu dari Ibu Martina menciptakan suasana yang nyaman dan produktif bagi siswa. Ya, benar sekali. Karena kita itu sebagai guru memang diharuskanlah menciptakan kondisi yang nyaman dan tidak tertekan murid. Belajar Bapak tadi, kita harus menghamba pada murid. Keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Ini mencangkup komitmen untuk saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal, dan mendukung pembelajaran aktif. Keyakinan ini menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Lanjut Bu. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, karena kita akan belajar membuat ini ya Bapak Ibu ya. Ini keyakinan kelas yang ada di kelas saya, di kelas 6, yaitu keyakinan kelas 6 SD Tetalaya Baru. Hadir tepat waktu, memakai seragam sekolah sesuai aturan, menghormati guru dan teman, membawa perlengkapan alat tulis, memperhatikan guru saat mengajar, disiplin menjalankan piket sesuai jadwal, wajib menjaga kebersihan. Nah Bapak Ibu, tolong perhatikan sebentar. Dari keyakinan kelas yang telah saya buat ini, apakah ada kata jangannya? Iya, tidak ada. Karena memang kata-kata jangan tidak lagi diperbolehkan atau digunakan. Kita ganti kata-kata yang lebih positif. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan inilah. Tapi sebelum mempraktekkan ini, Ulun akan menerangkan dulu pembentukan keyakinan kelas itu seperti apa. Nah, yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, ini diingati, dibuat dalam pernyataan positif. Kita harus menerapkan positif tadi. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, jangan panjang-panjang. Karena adalah mudah diingat. Jadi sedikit bermakna tapi positif. Nah, kayak batuk. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini silakan Bu. Jadi saat membuat keyakinan kelas itu tidak hanya kita sebagai guru saja yang membuat, tapi anak-anak atau anak-anak harus dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan kah Bapak Ibu? Tidak? Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini pasti tahu. Adakah yang hendak menjawab ini? Kebutuhan dasar manusia. Siapa? Dia sudah bilang.
untuk kelangsungan hidup manusia, baik yang menyangkut kebutuhan konsumsi individu, misalnya makan, rumah, dan pakaian, maupun keperluan pelayanan sosial tertentu, misalnya transportasi dan kesehatan. Itu kebutuhan dasar manusia. Ini berbeda. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja sih itu kebutuhan dasar manusia? Lanjut dulu. Pernyataannya. Nah, sebelum kita lanjut, pernyataannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bilanya di kelas B ada murid yang sedikit bertentangan dengan nilai-nilai dasar manusia, berarti dia di rumah atau di lingkungannya itu tidak mendapatkan hal tersebut, sehingga dia mencari perhatian atau mencari peraturan itu di sekolah. Contohnya apa saja? Kasih sayang. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bila di rumah, di sekolah dia di kelas ada murid yang bertentangan, misalnya mengganggu teman, terus minta uang ke teman, terus mengganggu atau berkelahi sama teman, berarti dia itu apa? Kekurangan dari 5 ini. Misalnya dia kurang kasih sayang dan rasa diterima. Di rumah itu tidak disayang oleh orang tua, tidak diterima kehadirannya, misalnya tidak dihiraukan. Akhirnya di sekolah itu kayak apa caranya mencari perhatian atau mencari rasa diterima ke Bapak Ibu guru. Nah, dengan cara apa tadi? Ya tadi membuat kegaduhan di kelas. Nah, kita sebagai guru harus tahu, harus cari faktor kenapa ini anak membuat kegaduhan atau tidak menaati peraturan misalnya. Kita harus cari tahu, jangan kita langsung marah ke anak tersebut misalnya, kamu ini cuma mengganggu di kelas kayak gini. Jangan seperti itu, karena memang jangan tidak boleh digunakan lagi. Jadi kita harus cari tahu ini. Misalnya di sekolah ada siswa yang mengantuk atau kayak lemes, kayak tidak bersemangat. Kita harus cari tahu dulu kenapa ini anak ngantuk, tidak bersemangat. Misalnya saja dia di rumah kurang bertahan hidup di sini saya kurang makan. Nah, kita harus cari tahu, oh kenapa ini anak kurang makan? Oh, besok udah kasih makan mamanya, atau misalnya sekolah ada dikasih uang jajan. Nah, kita sebagai guru melengkapi anak-anak, kebutuhan dasar anak di rumah kita lengkapi di sekolah, sehingga anak itu memiliki budaya positif yang ada di dirinya, terutama untuk anak-anak SD. Karena anak-anak SD sekolah dasar itu 5 ini harus kita tanamkan dari mana? Dari kecil. Kebebasan, misalnya di sekolah itu bebas gitu. Misalnya ada hendak dikekang. Nah, kita tuh harus cari tahu dulu, jangan langsung memarahinya. Karena kasihan kan anak-anak langsung dimarahin tanpa kita tidak tahu penyebabnya. Oke, silakan Bu. Silakan Bu. Silakan Bu, di sini kasetnya Bu. Iya. Oke, lanjut Bu. Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia tadi ada berapa? Nah, pihak makan Bapak Ibu lah, karena ini termasuk ke kebutuhan dasar makan dan minum tadi. Iya, benar sekali. Ayo silakan sambil dimakan sambil memperhatikan materi. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, ini penting sekali kita ketahui supaya kita mengerti kondisi anak-anak kita di kelas. Kalau minumnya tuh sambil lagi. Bertahan hidup. Yang pertama
kesehatan, rumah dan makanan ataupun minuman. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, biasanya ini anak-anak lebih mencari perhatian ke guru. Di sini kita harus paham, bila ada siswa kita yang mencari perhatian mana, berarti kurang kasih sayang atau rasa diterima di rumahnya. Dan dari sini peran kita sebagai guru untuk menerapkan kebutuhan dasar manusia tersebut, kekurangannya yang dilupakan tadi. Nah, terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, dan teman kerja. Selanjutnya adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui dan atas prestasi dan keterampilan kita didengar dan memiliki rasa harga diri. Nah, bila kita sudah menerapkan kasih sayang, otomatis anak itu akan mengeksplor dirinya sebagai kekuatan. Oh, belum diperhatikan sama ibu, misalnya diperhatikan sama ibu jihad, jadi belum tidak boleh membuat ibu jihad kecewa, harus membuat prestasi. Nah, jadi timbul penguasaan pada diri anak tersebut. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan dan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Nah, kebebasan. Misalnya dari kebutuhan di atas itu sudah terpenuhi, otomatis anak akan memiliki kebebasan. Dan selanjutnya yaitu kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bila di kelas ada siswa kita yang ceria, pintar, semangat, berarti di rumahnya atau di lingkungannya sudah terpenuhi 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Selanjutnya, nah, kita masuk ke materi kelima, yaitu posisi kontrol restitusi. Kira-kira ada yang tahu? Ya, Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Ya, bisa sesuai misalnya gambar. Oh, berarti itu rasa disayang, Bu. Kenapa rasa disayang? Itu ada love-love-nya. Nah, itu aja, Bu. Mami apa menjawabnya itu tidak harus memikirkan banget. Oke, ada yang tahu posisi kontrol restitusi? Kenapa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, Ini, pemantau, peneliti atau mengakui kesalahannya. ini bujur sekali tepuk tangan. Ini mengakui kesalahan ya, Bapak. Oke, lanjut coba kita lihat, Bu. Nah, posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru. Nah, ini posisi kita sebagai guru, tidak sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, dari kelima ini kira-kira posisinya di mana? Pemberi hukuman kah? Atau pembuat rasa bersalah? Atau teman? Atau pemantau? Atau manajer? Yang mana kira-kira dari kelima ini? Kalau menurut sebenarnya masih juga biar pernah menghukum siswa. Nah, benar loh, kita jujur aja. Kelimanya pernah kita jalani. Nah, yang kita harapkan setelah penyebaran materi ini, diseminasi, kita jangan lagi menjadi guru yang penghukum. Nah, ini kan memang sudah pernah kita jalani. Jadi setelah ini jangan lagi lah dijalani yang nggak ada bagus. Kita ambil yang positifnya. Lanjut dulu. Nah, ini pengertiannya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, bilanya ini itu ada tahap-tahapannya, Bapak Ibu. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, siapa ini suaranya lembut-lembut ya? Semuanya ini. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan
tapi dengan cara kata-kata yang lembut. Jadi dengan kata-kata yang lembut tadi, anak-anak berpikir, oh iya ya, jadi ibu kan ibu ini, berarti lu salah. Nah, berarti merasa bersalah itu maksudnya seperti itu. Mau mengalami kesalahan. Nah, terus teman, kita sebagai guru itu bisa juga jadi teman. Yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, ada dua garis bawahnya. Pada posisi teman ini, guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Namun murid menganggap secara positif. Negatifnya, kalau kita guru sebagai teman itu anak tidak memiliki rasa hormat kepada kita. Ibu, misalnya ibu Indah sudah kayak kalau dulu seorang jadi bilang, jadi jangan, maksudnya jangannya itu kalau bisa jangan yang negatif lah, yang positif. Ada bapak minat itu lah, nah misalnya tapi gitu, ada bapak kalau senang kita minat, tapi kalau pada boleh ya berarti kan boleh juga. Nah, masuk positif di situ. Oke. Selanjutnya memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan konsekuensi. Selanjutnya manajer. Nah, kalau bisa kita di posisi ini ya Bapak Ibu ya. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kalau bisa itu kita jadi guru harus guru yang manajer. Jadi kita menuntut siswa menakuni, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita menuntut siswa. Kira-kira dari kelima ini, sebelum kelima inilah, bilanya keempat ini sudah kita jalankan. Dari mulai pembuat merasa bersalah, kita sudah pakai cara halus, terus kita mencoba mendekati sebagai teman, terus memantau siswanya ada perubahan ada, terus yang terakhir kita sudah menjadi manajer, bisa siswa tersebut tidak ada perubahan. Nah, baru kita masuk ke guru sebagai seorang pemukul. Nah, tapi ulun berharap yang sampai ke jadi dulu seorang pemukul. Mudah saja anak-anak siswa kita mulai dari kita bicara secara lembut sudah memaham dan mengerti. Kira-kira ada yang tanya Bapak Ibu? Lanjut? Pinanya sudah bersemangat nih. Berdiri lagi kan kita? Ayo berdiri. Kita permainan sebentar. Lah. Oke. Ayo berdiri. Nah, pian perhatikan kanan kiri. Kawan pian, nama. Ini berarti pinjam langsung ke beda. Ada. Paham? Pian perhatikan kanan kiri. Hafal aja kalau perkenalan kan dulu kita. Bilanya ulun panggil Pak Kafi, berarti Bu siapa? Ibu Ipin harus menyambat nama Pak Sani. Pak Sani harus menyambat nama Bibin, tapi harus tepat. Siapa yang melambat itu maju ke depan nyanyi. Ada boleh dong depan kita. Ya, oke. Bilanya berhasil menjawab, boleh duduk. Nah, itu aja, oke. Kita mulai. Bila ulun tutup door, itu berarti dia maksud nama kirinya lah. Berarti beda, misalnya ulun tembak door, kayaknya lo langsung nyambat nama Bu Martina gitu. Tapi kalau Bu Martina lawan Bu Baida cepat Bu Baida, berarti Bu Baida dulu kayak gitu. Oke. Saya bilang itu salah satunya. Berarti kanan kiri berebut menyebut nama kawannya. Biar apa jawab nama kawan? Berarti misalnya ulun sebut Bu Baida, biar kita bijum. Ya? Percobaan dulu. Oke.
Pin, langsung loncat ke situ lah. Dor, buku hijau. Berlima lagi ya. Ayo, diingat-ingat nama teman kita lah. Berarti di sana. Oke, jangan sampai dia berdiri. Ambilnya berdiri nyanyi di depan. Oke, menyanyi baru ada lima ya gitu lah. Oke, kita semangat Bapak Ibu. Semangat. Oke, bila yang tidak bisa menjawab kesepakatan dari bujuk tadi menyanyi baru ada lima. Oke, lima lagi ya. Oke, berapa lagi ya? Oke, hitung dulu. Paling berdiri. Ayo kecepatan. Lo tipping dulu lah. Bilanya lu sebut Pak Hapi berarti pas. Pak Hapi. Ya, benar. Pak Hapi cepat. Awal berdua ini. Ayo, konsentrasi dan doa. Ya. Buenas tardes. Ayo Mina sini. Buenas. Ada jadi yang tenang. Jadi sini tidak ada hubungan. Oke. Dari kelima posisi kontrol restitusi ini, kira-kira Bu Inap itu di posisi yang di mana? Kita aja yang mengetahui. Coba. Posisi yang mana dari lima ini? Teman. Kenapa jadi milih teman? Karena dulu kali guru olahraga. Iya. Ya kan Wina benar kan? Iya. Apa? Sebab sebagai kan tadi di posisi teman sebab tidak ada menyakiti murid. Ini yang kasih tepuk tangan. Iya sama-sama silakan. Oke, kita lanjut kan Bapak Ibu. Lanjut. Ada jadian. Kita ada generasinya. 5 posisi. Buat dia cepat karena dekat dengan materi. Oke, kita lanjut. Nah, seperti apa bisa menjadi 5 posisi kontrol restitusi tadi? Kita motivasi guru berbuat. Nah, jika kita sebagai penghukum, ini di sini berapa? Identitas gagal, perilaku kontrol negatif itu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perilaku kontrol positif atau identitas sukses itu jika kita menjadi teman
diri yaitu manajer. Nah, benar sekali tadi, berarti Bu Inam sukses atau positif dalam menjadi seorang guru. Karena sini tadi memilih teman sebagai teman, yaitu membuat alasan untuk murid-muridnya. Guru berbuat, menghadirkan, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu tidak boleh. Menghukum, menunjuk, menyakiti. Nah, itu bisa menjadi perilaku kontrol yang negatif dan kita menjadi identitas yang gagal. Terus membuat merasa bersalah, berceramah. Nah, siapa nih yang tadi berceramah? Nah, berceramah yang baik, petua orang terwajar, dan menunjukkan kekecewaan dalam. Nah, ini termasuk perilaku kontrol yang negatif. Sedangkan untuk identitas positif, kita sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, pemantau, menghitung dan mengukur, untuk manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, guru berkata, nah misalnya contoh sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Maksudnya, kalau kamu tidak melakukan, saya akan hukum kamu, push up kamu. Nah, misalnya itu. Terus selanjutnya itu kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Nah, berarti kan anak pasti merasa sedih kalau kita ucapin seperti itu kan. Terus untuk menjadi perilaku yang sukses atau yang baik, misalnya teman, lakukan demi bapak ibu. Ya, sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah, ini sebagai teman yang dimaksud dengan minat. Jadi kalau kita menghukum siswa itu lakukan bukan menghukum siapa ya, kayak beri penguatan ke siswa itu. Sudah lakukan demi bapak ibu. Nah, atau ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan atau selesaikan. Selanjutnya untuk pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, ini misalnya kata-kata untuk kita apa ya tadi, mengontrol siswa kita untuk mencari tahu kesalahannya di mana tadi. Oke. Selanjutnya, nah manajer. Kalau ini ketujuan manajer supaya mengontrol diri, tidak hanya bagi siswa tapi untuk murid diri sendiri juga. Misalnya, apa yang kamu yakini, apa yang kamu meyakini hal tersebut jika kamu lakukan itu misalnya. Terus kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, misalnya kamu lakukan ini, terus kamu mau memperbaikinya. Nah, kita itu lebih ke pendekatan diri kepada siswa tersebut dengan mengontrolnya tadi. Terus kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan mengembangkan apa tentang dirimu? Kan siswa berpikir tuh. Terus hasilnya, bila kita jadi guru yang pemukul, memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nah, siswa akan jadi pemberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Terus yang selanjutnya buat merasa bersalah, siswa akan menyembunyikan, hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Nah, biasanya kalau kita membuat siswa merasa bersalah itu, kebanyakan siswa tidak mau mengaku. Nah, terus sebagai teman, ketergantungan kepada guru sebagai pemantau, menyesuaikan bila diawasi, dan untuk manajer itu adalah menguatkan watak atau karakter pada siswa tersebut. Nah, di sini sama juga itu tadi yang guru. Nah, bagi siswa akan bila kita hukum dan sudah jadi pemberontak tadi. Jadi saya tidak peduli. Nah, jika kita disambati siswa seperti itu, apa biasanya bagi kita pasti kecewa. Terus siswa juga akan mengulang kesalahan berulang kali, perilaku menjadi lebih agresif. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang tidak berkualitas. Dan itu seterusnya. Itu ada misalnya kalau buat merasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya Bu, atau maafkan saya Pak, gitu loh. Dampak pada murid rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Karena tadi merasa dibuat bersalah tadi. Berkaitan dunia berkualitas adalah meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Terus kalau misalnya identitas sukses yang bagian teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Nah, misalnya kita mengaku sebagai teman, murid akan menjawab ini. Saya berpikir ibu kan sudah jadi kayak teman sendiri. Nah, itu kayak tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa menyesuaikan. Murid
dalam dunia berkualitas. Sebagai pemantau, misalnya, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Nah, ada yang berbaliknya. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Nah, meminta imbalan. Menitipkan pada dampak pada diri sendiri mendapat hadiah dan mendapat hukuman. Sedangkan untuk manajerial, selanjutnya yaitu manajer. Bagaimana caranya agar saya memperbaiki kesalahan ini atau keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan seksama, dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Nah, itu merasa siswa akan mengontrol dirinya, mengevaluasi dari bagaimana menjadi diri yang lebih baik, dan murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Oke, kira-kira ada yang tanya atau ibu? Pertanyaan lagi ke kita? Lanjut. Nah, kita di materi yang ke-6. Berarti ini segitiga restitusi. Ini lanjut Bu. Nah, segitiga restitusi ini yaitu suatu proses dialog. Nah, yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang memiliki murid yang mandiri dan jawab. Restitusi proses refleksi atau yaitu proses refleksi dan pemulihan. Nah, segitiga restitusi sendiri yaitu adalah menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Kamu yang masuk ke validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya kamu stabilkan identitas, ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lanjut. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi ada berapa? Namanya aja segitiga. Berarti ada tiga. Yang pertama, apa yang pertama? Apa yang pertama? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, kita kupas satu. Nah, menstabilkan identitas adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Misalnya itu jadi menstabilkan identitas itu kita tidak hanya menyalahkan siswa yang gagal tadi, tapi kita itu harus menuntun siswa ke arah identitas yang sukses. Ya, berbuat salah dengan kata-kata seperti ini, kata-kata ajaib. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, tapi kita harus tuntun, jangan cuma kita salah. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Oh, kayaknya membuat kesalahan. Oh, Pak Sandi membuat kesalahan hal yang manusiawi. Nah, harus ada ketiganya tadi. Ini menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Yes. Oke. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini kalimat-kalimat yang seperti apa namanya? Kalimat ya apa misalnya? Positif. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kalau misalnya kita nggak menstabilkan identitas siswa kita dari yang merasa gagal tadi, untuk menjadi ke identitas yang sukses, kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang positif. Nah, segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah.
kita harus memvalidasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid ataupun anak. Misalnya dengan kata-kata seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya itu. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, kan ada tambahannya tadi. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memikul sendiri? Mulanya sendiri. Oke, selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah tadi. Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kita menanyakan kembali. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, sekarang kira-kira dari ketiga restitusi dan ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Dan dari konsep inti budaya positif 6 tadi, adakah yang ditanyakan? Bila tidak ada, kita akan bagi kelompok. Bapak Ibu. Adakah yang dulu yang ditanyakan dari materi ini? Adakah yang ditanyakan? Ada? Ya. Oke. Kalau ada, kita masuk kesimpulan sebelum turun bagi kelompok. Kesimpulan dari budaya positif kelas kita berarti menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, menciptakan lingkungan mendukung dan menghargai setiap siswa dengan komunikasi terbuka, saling menghormati dan kerjasama yang solid. Kita bisa mencapai tujuan belajar bersama. Mari kita terus berkomitmen untuk mendukung satu sama lain. Nah, komitmen kita harus saling mendukung atau berkolaborasi juga, merayakan keberhasilan bersama dan menjaga semangat positif dalam setiap aktivitas dengan yang lebih baik. Dengan semangat ini kita tidak hanya akan mencapai hasil yang lebih baik, tetapi juga menciptakan suasana menyenangkan, produktif untuk semua. Diharapkan dengan penyampaian diseminasi budaya positif ini, Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas masing-masing. Apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan bagi Bapak Ibu menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kita akan membuat keyakinan kelas. Oke. Kita ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita sistem berhitung. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu lah. Atau kita jadikan kelompok A, B, A, B. Jadi misalnya ini bujuk-bujuk A, B, B, Pak. Kami A, B, A, B, A, B, A, B. Nanti A duduk sebelah sini, B sebelah sini, bak depan. Oke, kita mulai. Keyakinan kelas, Pak. Kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, ini cara-caranya bersikap berupaya penyampaian universal dibuat dalam perspektif. Sedikit saja agar mudah diingat, maksudnya kata-katanya sedikit, jadi sebutin aja biar tulis. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, semua warga kelas dilibatkan. Oke, kita mulai dari Bu Ijung. A. Nah, silakan yang A ke sini, yang B ke sini. A di sini. Ayo. A dan B. Kelasnya tadi mana Dewi? Ini spidolnya silakan bikin berkreasi, misalnya biar dia sih mau boleh pakai
biar keyakinan kelas B SDN Tata Laya Baru. Ini keyakinan kelas A SDN Tata Laya Baru. Ini saya seperti ini. Bila harapannya boleh juga gambar logo kita. Ayo kita berkreatif. Ayo bantuin. Bu, boleh dibawa bisa yang diputar, boleh. Keputar, nanti kita kecil loh. Halo. Nah, yang lainnya membuat bunga lah, kesan atau di sini. Keyakinan kelas B, kelas A, yang keyakinan kelas A. Ingat, jangan menggunakan kata-kata aja. Kreatif. Yuk, lihat. Kreatif lihat. Bilangnya di kelas umumnya. Oh, Bapak Yasin, belakangnya ada lem. Keyakinan kelas-kelas. Kelas aktif ada terlambat tuh nah. Ya lain Kalian jangan ada kata jangannya. Ini dibagi ambil berarti. Nah, bilang-bilang membuat keyakinan kelas itu yang bersikap abstrak berupa pernyataan universal
dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat tepat waktu dan aktif terus tepat waktu dan aktif di kelas jelas Semua aktif. tepat waktu ya ini Sudah biasa mengolah keyakinan kelas punya koreksi isolasi ya bilang ada isolasi lah jawab begitu sih apa yang kamu supaya bukan satu kelompoknya menggunakan di sini, mereka menggunakan itu. Daunnya kurang situ punya kira-kira. Sama lagi daunnya berapa tinggalnya? Ya. Ada perlu disimpan mana? Ini Pak, makanan dari sini. Nama ada. Tambahin di atasnya lagi ya. Dengan pintar bisa. Nah, Salah dia tadi kan berkreasi, berkreativitas. Satu lagi, abang ini yang warna oranye ini. Satu lagi. Sudah ditambah. Tadi belum enggak, masih ini ada di sana.
Ayo. Ayo kelompok A. Jangan salah sebenarnya. Peluk-pelukan tuh kan jadi peluk-pelukan. Wih, bagus juga di sini. Keren. Anak kak, video aku anak kak, udah daun. Nah, lagi dia lagi kan. Seru kita anak bakti. Ada kita nih videonya. Coba. Jangan bisa tuh lagi di sini. Ya, tadi belum. Ada masih 8. Oh, 8 dan 1 ya, Bu. Lagi 1 jadi mancep Mama kadang nggak? Sudah? Kira-kira siapa yang sudah? Silakan ditambah. Presentasi bantu foto. Ini apa namanya? Kita paling. Selasinya Bu. Ada di benda lagi itu aku di benda. Ujung-ujungnya iya. Yang tiga makanya yang ayo murapi aji kecil sakit kreatifnya Iya. Kelompok B, kelas B sudah selesai. ulangi lagi ayo Kelompok A jangan sampai kalah semangatnya. Oke. matahari awal lagi malam kan tidak awal malam taman sore bulan dan bintang dari kebanyakan kampung nah lagi dah tidak orangnya kita Nah, Mbak Himi setiap kelompok presentasi ke depan biar memberi komentar kalau dilihat ini. Misalnya keyakinan kalian sangat bagus, sangat semangat. Karena tempel di bawahnya baiklah
Ya, ini dari kelompok kan ini menteri kan? Masa? Ayo, Pak bantuin Pak. Nah, sekarang buat Bian ambil kertas yang mau presentasi siapa dulu? A atau B? A dulu, oke. Silakan maju kelompok kelas kebetulan. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili kelompok A, kami. Sebutkan kan namanya Bu. Jadi berdasarkan diskusi yang panjang dan melelahkan, terjadilah kesepakatan ada 8 poin di sini. Yang pada intinya yang pertama menghormati orang lain, termasuk itu guru, teman-teman, kakak kelas, adik kelas. Kemudian yang kedua membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga hadir di kelas sebelum pelajaran dimulai. Yang keempat menghindari kata-kata kasar dan yang kurang pantas, tapi kami di sini cuma menghindari kata-kata kasar. Yang kelima mengumpulkan tugas sebelum tenggang waktu yang ditentukan. Keenam, tidak berlari-lari di dalam kelas. Yang ketujuh, mengakui kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki. Dan yang terakhir adalah memakai seragam sekolah dengan rapi sesuai dengan ketentuan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terutama benar sekali keyakinan yang dibuat untuk dari kelas A sangat positif sekali. Nah, untuk kelas B sekarang beri tanggapan di kertas note. Ada Bapak. Untuk kelompok A silakan duduk. Terima kasih. Sekarang nanti kelompok B nanti nanti kelompok B tempel di sinilah. Di sini komentar biar tanggapan. Ini tanggapan sangat bagus, sudah mencerminkan budaya positif. Seperti itu. Semangat. Gitu. Misalnya ada yang kurang kata-katanya apa gitu. Nah, biar komentari. Oke, taruh di bawah sini lah. Ada pasangannya. Pakai waktunya dan waktu kelompok. Sekarang kita menunggu. Tinggal di bawahnya Pak. Ya, Ulun akan membacakan komentar dari kelompok B. Sangat bagus memiliki kata-kata positif, bukan positif tapi positif. Keyakinan kelas yang sudah dibuat sangat bagus dan jelas. Saya sangat setuju dengan keyakinan kelas ini. Kata tidak sebaiknya diganti menjadi kata positif, berjalan di dalam kelas. Adakah? Nomor 6, tidak benar. Ada kata-kata tidak benar. Itu tangan kelompok B sangat sedih. Semangat dan setuju, benar. Oke. Ayo sekarang gantian kelompok B presentasi. Ayo.
Ayo berdiri semua. Langsung berdiri. Ayo, kasih. Kalau bukan. Nah. Kelompok ini ada lah yang beda. Kami ini lain bertunjukan tapi saling memberikan kesempatan. Harus ada kesempatan siapa yang mau. Nah, adapun keyakinan kelas dari kelompok B, 1. Disiplin dan tepat waktu. Sini, bisa ke sini. Iya. Yang kedua, Yang di situ tadi benar. kayak gosok. 2. Tertib saat belajar mengajar. 3. Menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, bersikap sopan kepada guru dan teman. Yang kelima, saling menghormati. Alhamdulillah keduanya sudah datang. Yang kelima, saling menghormati satu sama lain. Yang keenam, aktif dalam kegiatan di kelas. Yang demikian keyakinan kelas dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, jadi jom. Terus lagi kita nulis apa ya? Sekarang giliran kelompok A menanggapi keyakinan kelas dari kelompok B. Jelas sudah? Silakan di. Oke, kita lihat tanggapan dari kelompok B. Semangat memotivasi sekali. Sangat memotivasi sekali. Mantap, sudah bagus pakai emotian senyum. Masya Allah, luar biasa. Setuju, sangat baik. Nah, kelompok A vibesnya positif. Kelompok B benar kritis. Tepuk tangan. Komentar menanggapi punya apa? Kelompok lain. Untuk kelompok B sangat benar kritis. Kalau kelompok A menanggapi kelompok A tadi sangat vibes positif. Jadi masya Allah luar biasa semangat. Oke, Ibu, dengan adanya hasil keyakinan kelas yang telah Bapak Ibu buat dan sudah saya simpulkan tadi, ulun hendak bertanya kepada Bapak, apakah atau adakah kira-kira yang hendak Pianta gunakan dari materi 1 ke materi sampai habis tadi? Kira-kira adakah yang ditanyakan? Ada tidak? Bila tidak ada, ulun sebagai pemaparan materi diseminasi budaya positif meminta maaf bila ada kekurangan ataupun kesilapan dalam penyampaian ini. Ulun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun kembalikan lagi ke Pak Ahmad Mukabir. Alhamdulillah, selesai sudah acara inti kita pada hari ini. Mari kita lanjutkan acara yang itu doa sekaligus penutup yang akan dibacakan oleh saya sendiri.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ajran fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi samadil maut wa najatan minan nar wal afwan lil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan terakhirnya doa tadi, ulun selaku pembawa acara memohon maaf apabila ulun tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan diseminasi budaya positif di SDN Tatah Layap Baru. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.